Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Baik, perkenalkan nama saya Mariani Setiakamdana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Nah, saya mengambil tema etika bisnis dalam teknologi yang dengan judulnya etika dalam periklanan. Tujuan saya mengambil judul ini agar kita semua tahu bahwa dalam periklanan juga ada etika. Jangankan di dalam periklanan, di perusahaan kecil atau besar pun pastinya ada etika. Dalam bisnis kita tidak lepas dengan yang namanya etika bisnis. Nah, banyak sekali industri-industri periklanan yang mengabaikan etika tersebut dikarenakan mereka ingin membuat konten atau promosi yang menarik sehingga mereka mengabaikan etika-etika dalam periklanan. Sebelum kita masuk ke apa saja etika-etika yang ada dalam periklanan, kita harus tahu iklan itu apa. Nah, iklan atau dalam bahasa Indonesia pariwara dimaksud dengan mempromosikan barang atau jasa dengan menggunakan ide-ide dan melalui sponsor berbayar. Nah, kita sudah tahu apa itu iklan, dan sekarang kita langsung masuk saja ke apa saja etika-etika dalam periklanan. Selamat menyaksikan. Seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi, pengertian dari iklan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. Sedangkan fungsi dari iklan itu sendiri yaitu yang pertama memberikan informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk yang membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua, mempersuasi iklan yang efektif memiliki tujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba produk yang ditawarkan. Selanjutnya, etika periklanan secara umum. Yang pertama adalah jujur. Iklan yang dimuat tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Jadi, konten tersebut harus jujur apa adanya mengenai produk tersebut, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Selanjutnya, tidak memicu konflik sara. Yang dimaksud di sini adalah tidak memicu pertengkaran yang melibatkan budaya, agama, maupun ras. Selanjutnya, tidak mengandung pornografi, karena iklan tentunya akan ditayangkan di umum dan harus aman jika dilihat anak-anak. Selanjutnya itu tidak melanggar etika bisnis, dengan kata lain, tidak saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya. Tidak plagiat, tidak meniru produk atau iklan lain dari produk pesaing. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dilihat dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Baik teman-teman, kalian sudah menyaksikan penjelasan saya mengenai etika-etika dalam periklanan. Apakah mudah dipahami? Jika sudah dipahami, saya akan memberikan contoh konkretnya. Saya mempunyai beberapa contoh periklanan atau iklan yang melanggar etika dan sudah mendapatkan teguran. Apa saja iklan tersebut? Langsung saja kita bahas. Untuk contoh iklan yang pertama, yaitu iklan Indosat versi liburan ke Australia. Di dalam iklan poster tersebut terdapat headline, liburan ke Aussie lebih mudah dibandingkan ke Bekasi. Sontak headline ini membuat warga Bekasi geram. Bahkan urusan ini hampir dibawa ke ranah hukum oleh sejumlah ormas yang berunjuk rasa di depan kantor Indosat Bekasi. Untuk contoh yang kedua, sempat tayang di tahun 2015, yaitu iklan sepatu boot dari New Era. Iklan sepatu boot dari New Era ini justru membuat sejumlah stasiun TV mendapat peringatan dari KPI. Pasalnya, iklan ini menampilkan model wanita dengan pakaian minim dan goyangannya yang erotis. Secara sederhana, tidak ada hubungannya antara sepatu boot dengan wanita seksi. Iklan dengan tarian erotis ini mendapat teguran dan larangan tayang di seluruh stasiun TV nasional. Iklan New Era ini dianggap mengabaikan norma-norma dan kesopanan di dalam ketentuan etika pariwara Indonesia. Untuk contoh yang terakhir, pernah kalian melihat iklan mie sedap versi ayamku? Di iklan tersebut ada seorang anak bernama Adi yang menanyakan keberadaan ayam peliharaannya setelah menyantap mie instan rasa kaldu ayam. Namun dalam iklan tersebut terdapat scan, di mana seorang guru berbicara sambil membawa bungkus mie sedap
Di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam yang memungkinkan adalah animasi. Iklan ini dianggap melecehkan profesi seorang guru. Akhirnya KPI melayangkan teguran kepada perusahaan produk tersebut untuk memperbaiki iklan tersebut. Kita sudah tahu nih, apa itu iklan, apa itu etika-etika dalam iklan, dan mana contoh iklan yang baik dan mana contoh iklan yang buruk. Nah, maka dari itu harapan saya kita semua dapat mengambil hikmahnya dengan tidak terjerumus, sehingga kita lebih bijak lagi dalam memilih produk tanpa tertipu oleh iklan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dalam mata kuliah kali ini. Jika ada salah informasi, saya mohon maaf karena saya mengambil semua materi tersebut atau informasi tersebut di internet. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel saya. See you next time.